Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-98 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Man kana aduwa. Di sini ada nun mati berjumpa dengan huruf kaf. Ini dibaca ikhfa ya. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar? Ini nun mati ini cara bacanya disamarkan. Jadi mangka seperti itu. Jangan atau tidak boleh nun ini dibaca idhar ya. Artinya idhar itu jelas jangan dibaca idhar, seperti contoh manka, jangan. Jadi cara bacanya nun mati ini cara bacanya disamarkan, mang, seperti itu, mangka. Dibaca ikhfa alasannya ada nun mati berjumpa dengan huruf kaf, di mana huruf kaf ini termasuk hurufnya ikhfa ya. Adapun seputar ikhfa ya itu sudah kami bahas, yaitu di episode ke-14 tentang pembagian ikhfa, di mana ikhfa itu dibagi tiga, yaitu satu ikhfa a'la atau ikhfa akrob, yang nomor dua ada ikhfa adna atau ikhfa abad, yang nomor tiga ada ikhfa ausat ya. Untuk itu semua beserta contoh-contohnya sudah kami bahas di episode ke-14 dan 15, di mana untuk kali ini yaitu berupa ikhfa adna atau ikhfa abad. Apa itu ikhfa adna? Ikhfa adna itu artinya adna itu rendah. Jadi tingkat ikhfanya atau tingkat kesamarannya rendah dibanding dengungnya. Jadi yaitu dengung lebih dominan daripada samarnya, ini ikhfa adna. Bunyi vokalnya ng ya, eng. Jadi cara bacanya mangka seperti itu. Kemudian jadi ya saya ulangi. Jadi ikhfa itu mengandung dua, yaitu kedua kategori, yaitu ada dengungnya juga ada samarnya, itu ikhfa. Kalau untuk yang ikhfa adna ini yang lebih dominan adalah dengungnya. Jadi bunyi vokalnya ng, mangka. Jadi ada dengung juga ada samar ya ikhfa itu. Akan tetapi untuk ikhfa yang adna ini yaitu dengung yang lebih dominan daripada samarnya. Bunyi vokalnya ng, mangka, seperti itu. Kalau yang ikhfa a'la kebalikannya, yaitu kalau untuk yang ikhfa a'la itu samarnya lebih dominan daripada dengungnya. Itu untuk ikhfa yang a'la. Kalau ikhfa ausat itu pertengahan, tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung ya. Seputar itu semua sudah kami bahas di episode ke-14 tentang pembagian ikhfa. Nah, ada dengungnya dua ketukan ya, mang, seperti itu. Mangka. Di sini ada huruf kaf, di mana huruf kaf ini berharokat fathah, kemudian ada alifnya, ini alif. Jadi k ini terbuat dari dua huruf, yaitu huruf kaf berharokat fathah, huruf kedua ini alif ya. Atau dibalik ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah ya. Ini dibaca matobi'i. Dibaca matobi'i alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Cara bacanya yaitu dipanjangkan dua ketukan ya, dua harokat. Mangkana ya, ka, seperti itu. Kemudian untuk seputar matobi'i ya itu sudah kami bahas di episode yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ya, dimana ini ya saya sekalian ya. Di episode yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga ya. Kemudian mangkana. Kemudian di sini ada mangkana adu wa adu. Di sini ada waw bertasdid.
di mana wawu bertasydid ini didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini dibaca naber ya. Apa artinya naber? Naber itu artinya ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ditekan ya. Jadi adu seperti itu. Saya ulang, artinya naber itu menekan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ditekan, adu seperti itu. Karena apa kok dibaca naber? Karena ada wawu yang bertasydid yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Di mana seputar naber ya? Naber itu sudah kami bahas di episode ke-22, yaitu di antaranya naber itu berada di 6 posisi. Di antaranya itu berupa wawu yang bertasydid seperti ini, di mana wawu yang bertasydid yang didahului huruf yang berharokat dhammah atau didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi jika ada wawu bertasydid yang didahului huruf yang berharokat dhammah atau fathah, maka cara bacanya tersebut dibaca naber atau ditekan ya. Ada penekanan suara sedikit lebih tinggi, adu seperti itu. Ini yang berupa wawu yang bertasydid yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Atau didahului huruf yang berharokat fathah juga dibaca naber, yaitu ada penekanan suara, contohnya tawwaba, yaitu tawwaba itu wawu bertasydid yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian aduwalillahi, aduwali di sini ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf lam ya. Maka cara bacanya tanwin ini dibaca idgham ya. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya bahwa tanwin ini cara bacanya langsung menyatu ke huruf lam ini. Aduwali seperti itu. Itu namanya idgham. Jangan tanwin ini jangan dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas ya, jangan dibaca aduwanli, jangan. Kenapa kok tidak boleh? Karena wow, tanwin ini bila berjumpa dengan huruf lam ini cara bacanya itu dibaca idgham bila gunnah. Cara bacanya aduwali, langsung wali itu idgham. Jadi tanwin ini langsung menyatu ke huruf lam. Adapun namanya bila gunnah, itu cara bacanya tanwin ini dibaca tidak ada dengungnya ya. Aduwali seperti itu. Beda dengan yang idgham bi gunnah ya. Adapun kaidahnya idgham bila gunnah itu kapan ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan dua huruf yaitu huruf lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Adapun nantumnya idgham bila gunnah wa idgham bila gunnatin fi lami wa ro ya, untuk seputar idgham bila gunnah sudah kami bahas di episode ke-11 ya. Kemudian man kana aduwwan lillahi. Di sini ada lillah, yaitu ada lafaz Allah atau lam jalalah ya. Di sini ada lam jalalah, di mana lam jalalah ini diawali didahului huruf yang berharokat kasrah ya ini, maka cara bacanya lam jalalah tersebut dibaca tarkik ya. Lam jalalah ini ya, la ini. Kalau lam ya berharokat kasroh ini ya, jadi lam jalalah ini la ini didahului huruf yang berharokat kasroh ini. Ini cara bacanya lam jalalah tersebut dibaca tarkik atau dibaca tipis. Aduwalillah, lillah seperti itu. Tidak boleh dibaca tafkhim ya. Dibaca seperti ini, aduwalillahi, tidak boleh. Karena apa kok tidak boleh dibaca tafkhim? Karena ini ada lam jalalah yang didahului huruf yang berharokat kasrah ya. Kalau yang dibaca tafkhim memang lafal Allah itu dibaca, ada dua hukum bacaan, yaitu dibaca tafkhim juga dibaca tarkik. Untuk yang dibaca tarkik ini polanya yaitu lam jalalah, ada lam jalalah atau lafal Allah didahului huruf yang berharokat kasrah, ini dibaca tarkik. Yang kedua dibaca tafkhim itu seperti ini, apabila ada lafal Allah di mana lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka cara bacanya lafal Allah didahului huruf yang berharokat fathah dibaca tafkhim. Fa innallaha, Allah seperti itu tafkhim. Tebal ya artinya tafkhim itu. Untuk seputar
lam jalalah, yaitu sudah kami bahas di episode ke-24, di mana ada dua hukum bacaan, yaitu ada yang tafkhim juga ada yang tarqiq. Kalau ini alasannya ya, ini alasannya ada lam jalalah yang didahului huruf yang berharokat kasroh, karena harokat yang berharokat kasroh ini baru di bawah huruf lam. Ya, tidak lafal Allah didahului huruf yang berharokat kasroh, tidak, tapi langsung lam jalalah. Beda yang ini ya, lafal Allah didahului huruf yang berharokat fathah. Kalau ini kan lengkap, Allah lengkap, ada alif lam, ada lam jalalah. Kalau yang ini langsung lam jalalah. Ya, la ini lam jalalah yang didahului huruf yang berharokat kasroh, dibaca tarqiq atau tipis, lillahi, seperti itu. Kemudian lillahi di sini ada lam jalalah, di mana di atas lam jalalah ada harokat berdiri, yaitu menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Lillahi, la, seperti itu ya. Yang ini juga ada bawahnya lagi ya, bayyina, seperti itu. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri, di situ dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Lillahi, seperti itu. Kemudian wa malaikatihi wa, di sini ada la, yaitu ada huruf yang berharokat berdiri, ini dibaca panjang, seperti ini juga. Lilka ada harokat berdiri, ini juga dibaca panjang, yaitu dibaca satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Wa mala ya, sebagai matobi'i ya. Ini juga lilka dibaca matobi juga, akan tetapi ini cara penulisannya matobinya tidak diperlihatkan alifnya, yaitu diringkas dengan harokat berdiri ya, bahwa harokat berdiri ini menunjukkan bahwa di situ ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi ya. Kemudian la dibaca matobi ini berjumpa dengan hamzah, di mana perjumpaannya matobi dengan hamzah ini yaitu berada di satu kalimah. Jadi lafal malaikati ini adalah satu kalimah. Di dalam satu kalimah ini terdapat matobi'i juga bertemu dengan hamzah. Maka ini dinamakan mat wajib muttasil ya. Dibaca mat wajib muttasil, alasannya ada matobi ini berjumpa dengan hamzah berada di satu kalimah. Ini panjangnya yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat. Wa malai, seperti itu ya. Jadi terbuatnya mat wajib mutasil itu terbuat dari matobi'i dulu, kemudian ada hamzahnya. Begitu pula mat jaiz munfasil seperti ini ya, di bawah ya. Di sini ada lafaz biha ya. Ha ini terbuat matobi, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah kemudian berjumpa dengan hamzah. Maka matobi berjumpa dengan hamzah dinamakan mat jaiz munfasil ya. Kalau mat jaiz munfasil itu perjumpaannya matobi ini ha dengan hamzah ini yaitu pisah, berada di 2 kalimah yang berbeda ya. Ini lafal kalimah yang pertama biha, kemudian kalimat yang kedua ini illa ya, beda. Jadi perjumpaannya matobi'i dengan hamzah ini berada di 2 kalimat yang berbeda. Kalau biha alifnya ini masuk ke kalimat yang pertama, kalau hamzah ini masuknya ke kalimat yang kedua. Beda dengan yang mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil itu matobi'inya ini la, kemudian ada hamzah. Lah antara la dan hamzah ini terangkai di dalam satu kalimat, ini dinamakan mat wajib mutasil ya. Adapun nadhomnya mat wajib mutasil, wa intalahul hamzu fi kalimati fa wajibun mutasilun kajaati ya. Kemudian wa malaikatihi wa rusulihi wa ya. Di sini ada tihi wa, yaitu ada hak dhamir, di mana hak dhamir ini berharokat kasroh di bawah ya, berharokat kasroh berdiri ini. Kalau ada harokat berdiri yang berada di bawah huruf ini namanya harokat kasroh. Kalau yang berdiri yang di atas huruf namanya harokat fathah ya. Sama-sama berharokat berdiri, ini menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Tihi wa, seperti itu ya. Hi, seperti itu.
Adapun namanya ini adalah masalah ya, di mana masalah itu sudah kami bahas di episode keberapa, masalah ke-25, di mana masalah itu ada dua, satu yaitu berupa masalah qasirah. Kalau yang untuk masalah qasirah polanya seperti ini, yaitu berupa hak dhamir, di mana hak dhamirnya setelah hak dhamir tidak berupa hamzah. Ini untuk masalah tawilah. Ini juga ada wa rusulihi wa ya. Setelah hak dhamir tidak berjumpa dengan hamzah, ini namanya masalah qasirah, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Wa malaikatihi wa, yang ini wa rusulihi wa, seperti itu. Kemudian yang kedua namanya masalah tawilah, yaitu masalah yang panjang. Itu polanya yaitu setelah hak dhamir berjumpa dengan hamzah. Jadi setelah hak dhamir huruf setelahnya berupa hamzah, maka dinamakan masalah tawilah ya. Dikatakan masalah ini ya khusus hanya berlaku pada hak dhamir ini ya. Selebihnya tidak ada hak dhamir pun, yaitu khusus yaitu pada hak dhamir yang mufrad mudzakkar ghaib ya, menunjukkan bahwa dia laki-laki satu. Kalau hak dhamir yang buat muannas tidak bisa ya. Baik itu berupa mufrad tidak bisa, baik berupa ghaib tidak bisa ya, ataupun yang tasniyah atau jamak yang mudzakkar atau muannas tidak bisa. Hanya saya ulang, berlakunya terjadinya masalah baik yang qasirah atau yang tawilah itu hanya berlaku pada hak dhamir yang mufrad mudzakkar ghaib ya. Hak dhamir itu kata ganti ya, dia laki-laki satu artinya. Kemudian warusulihi wa, di sini ada waru, yaitu ada huruf ra, di mana huruf ra ini berharokat dhammah, ini dibaca tafkhim ya. Apa artinya tafkhim? Tafkhim itu artinya tebal ya, waru seperti itu. Menggunakan lidah bagian belakang di atas ke atas ya, di mana untuk seputar ra yang dibaca tafkhim itu sudah kami bahas di episode ke-18, di mana huruf ra yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola, di antaranya yaitu berupa ini, yaitu berupa huruf ra yang berharokat dhammah ya. Kemudian warusulihi wa tadi yaitu dibaca masalah qasirah. Alasannya yaitu setelah dhamir tidak berjumpa dengan hamzah. Kemudian di sini ada wajib rila ya, wajib. Di sini ada huruf ba, di mana huruf ba ini termasuk hurufnya qalqalah, yaitu hurufnya qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal ya. Jadi huruf ba ini termasuk hurufnya qalqalah. Jadi cara bacanya wajib seperti itu. Jadi apa artinya qalqalah ya? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Cara bacanya wajib seperti itu. Kapan terjadi pantulan? Yaitu ketika ada huruf qalqalah yang mati seperti ini. Ini huruf ba, huruf qalqalah mati ya, wajib seperti itu. Kalau yang matinya huruf qalqalah asli seperti ini dinamakan qalqalah sughra. Kalau huruf qalqalah matinya sebab waqaf dinamakan qalqalah kubra ya. Untuk seputar qalqalah ya itu sudah kami bahas di episode ke-23 ya. Jadi cara bacanya di pantulan wajib itu seperti itu ya qalqalah ya. Kalau ini berharokat lah seperti ini, huruf jim juga termasuk huruf qalqalah. Tapi kalau ini berharokat atau hidup maka tidak bisa dipantulkan, wajib biasa. Jadi terjadinya ada qalqalah atau terjadinya huruf tersebut dipantulkan itu ketika huruf tersebut mati seperti ini, wajib. Kalau berharokat tidak dapat dipantulkan ya, tidak terjadi qalqalah ya. Jadi wajib dibaca qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf, itu untuk yang qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra alasannya ada huruf qalqalah yang mati, dasarnya yang mati. Matinya disebabkan karena waqaf untuk yang qalqalah kubra. Kemudian di sini ada wajib ri. Ini ada huruf ra, di mana huruf ra ini berharokat kasrah, ini dibaca tarkik atau dibaca tipis ya, wajib ri seperti itu. Untuk seputar ra yang dibaca tarkik itu sudah kami bahas di episode ke-19 ya. Di mana ra yang dibaca tarkik itu ada 4 pola, di antara yang pertama yaitu ini berupa huruf ra yang berharokat kasrah. Kemudian wajib ri yaitu ada ya mati sini.
Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i ya. Jadi polanya untuk matobi'i yang berupa huruf ya seperti ini, yaitu ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, yaitu kaidahnya ya hurufnya matobi'i itu ada 3. Yang pertama ini yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi alif berfungsi sebagai matobi'i yaitu apabila ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi na ini terbuat dari 2 huruf, yaitu huruf nun berharokat fathah, huruf kedua alif. Atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i ya, huruf yang pertama berupa alif. Kemudian huruf matobi'i yang kedua itu berupa ya yang mati seperti ini, atau ini juga ada, di mana ya yang mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi iya ini berfungsi sebagai matobi'i, syaratnya berupa ya yang mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, ini juga dipanjangkan ya, ri seperti itu. Kemudian hurufnya matobi'i yang ketiga ini berupa wawu yang mati seperti ini, di mana wawu mati menjadi matobi'i syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi hurufnya matobi'i ada 3, yaitu ada alif syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian hurufnya matobi'i ada yang kedua itu berupa ya yang mati syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian hurufnya matobi'i yang ketiga berupa wawu mati syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah ya. Kemudian kita geser dulu. Di sini ada lafadz wa mikala fa inna. Wa mi yaitu ada sama tadi matobi'i, yaitu ada ya yang mati didahului huruf yang berharokat kasroh, dibaca matobi'i ya. Panjangnya matobi'i itu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya. Wa mi seperti itu. Kalau tidak ada ya-nya mati ini ya, maka huruf mim ini yang berharokat kasroh ini dibaca pendek 1 harokat, wami seperti itu, atau 1 ketukan. Berhubung ini ada ya-nya mati sebagai matobi'i karena didahului huruf yang berharokat kasroh, maka cara bacanya ini dipanjangkan, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, wami seperti itu. Kemudian wami kala ka, di sini ada huruf kaf, di mana huruf kaf ini berharokat berdiri, ini dibaca panjang, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, wa mikala seperti itu. Kemudian fa innallaha aduwwul li, fa inna di sini ada nun, di mana huruf nun ini bertasdid, ini dibaca hunna. Apa artinya hunna? Hunna itu artinya ada suara berdengung. Jadi cara bacanya huruf nun ini dibaca dengung, panjangnya yaitu 2 harokat ya. Fa'in seperti itu. Fa'in. Adapun kaidahnya hunna yaitu kapan ada huruf nun yang bertasdid seperti ini atau huruf mim yang bertasdid. Jadi hurufnya guna ada 2, yaitu 1 huruf nun, 2 huruf mim dengan syarat bertasdid. Maka dibaca guna. Apa artinya guna? Guna itu artinya ada suara berdengung. Panjangnya berapa dengung? Yaitu 2 harokat atau 2 ketukan ya. Fa'in seperti itu ya. In. Adapun nantinya guna wa gunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza ma syuddida. Kemudian fa innallaha, di sini ada lafadz Allah, di mana lafadz Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca tafkhim ya. Apa artinya tafkhim? Tafkhim itu artinya tebal ya. Jadi seperti Allah seperti itu. Tidak boleh dibaca tarkik. Apa artinya tarkik? Tarkik itu artinya tipis. Seperti contoh fa innallaha ya. Nallah tidak boleh. Karena apa dibaca tafkhim harusnya? Kenapa? Karena lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah, maka cara bacanya lafal Allah tersebut dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Seperti contoh fa innallaha seperti itu. Kemudian di sini ada lam jalalah, di mana di atas lam jalalah ada harokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang, yaitu 1 alif
atau dua harokat atau dua ketukan ya. Fa innallah, Allah seperti itu. Tegas dulu. Ada lafaz adu ya, aduwwul lil kafirin. Di sini ada adu, yaitu ada wawu mati, ada wawu bertasdid ya. Di mana wawu bertasdid ini didahului huruf yang berharakat dhammah, ini dibaca naber ya. Apa artinya naber? Naber itu artinya yaitu ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ditekan sedikit ya. Di naber itu artinya menekan suara sedikit lebih tinggi. Adu seperti itu. Kenapa dibaca naber? Karena ada wawu yang bertasdid yang didahului huruf yang berharakat dhammah, atau ada wawu bertasdid didahului huruf yang berharakat dhammah ya. Untuk seputar naber ya sudah kami bahas, yaitu di episode ke-22, di mana naber itu ada berada di 6 posisi, di antaranya yaitu ini, yaitu berupa wawu yang bertasdid yang didahului huruf yang berharakat dhammah atau fathah. Contohnya yang fathah itu tawwaba seperti itu. Yang ini contohnya dhammah adu. Jadi cara bacanya ditekan adu. Nah, seperti itu namanya naber. Kemudian aduwwul lil kafirin ya. Aduwwul li. Di sini ada tanwin. Di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf lam, ini dibaca idgham bila gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya tanwin ini cara bacanya langsung menyatu ke huruf lam, itu namanya idgham. Aduwwul li, wulli seperti itu. Adapun kaidahnya idgham bila gunnah kapan ada tanwin seperti ini atau nun mati bila berjumpa dengan dua huruf yaitu huruf lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Adapun nantumnya wadghim bila gunnatin fi lam waro. Untuk seputar idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kalau yang idgham bi gunnah sudah kita bahas di episode ke-10, kalau idgham bila gunnah sudah kami bahas di episode ke-11 ya. Kemudian aduwwul lil kafirin. Di sini ada lil kafirin, lil ka, yaitu di mana ini saya geser dulu ya, akhir ayat ya. Di mana ini sebuah kalimah ya, di mana kalimah ini diawali alif lam, ini lil kafirin, lil ka, yaitu sebenarnya mengandung dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama dibaca idhar qamariyah, yaitu polanya seperti ini, yaitu setelah lam ta'rif tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid ini. Sedangkan ya untuk idgham samsiyah polanya setelah alif lam atau al berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Jadi lil ka dibaca idhar qamariyah, alasannya ada lam ta'rif berjumpa dengan huruf kaf, di mana huruf kaf ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Kaidahnya ya kapan ada lam ta'rif atau al ta'rif? Bila berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nantum fi al bagi hajjaka wa khaf aqimah, maka dibaca idhar qamariyah. Untuk seputar nantum tajwid ya itu sudah kami bahas di episode ke-29. Kemudian ini ya, walil ka dibaca idhar qamariyah, alasannya adalah ini lam ta'rif berjumpa dengan huruf kaf ya. Lah mana alnya ya, alifnya kok tidak ada, ini kok langsung lam ya, huruf kaf. Ini memang seperti ini ya cara penulisannya, yaitu sebenarnya ini ada alifnya. Jadi lafal ini adalah al kafirin, yaitu huruf lam jar ini li, kemudian ada al kafirin. Nah, memang cara penulisannya seperti ini, yaitu kaidahnya apabila ada sebuah kalimah, ini kalimah isim ya, yang diawali dengan alif lam seperti ini, akan tetapi kalimat tersebut didahului huruf jar li seperti ini, maka cara penulisannya alifnya yang gandengannya dengan lam itu tidak usah ditulis ya, alifnya tidak ditulis. Saya ulang, apabila ada kalimat isim di mana kalimat isim tersebut diawali alif lam kemudian didahului huruf jar li, huruf jar yang berupa lam ini, maka cara penulisannya alifnya al tidak usah ditulis, jadi berupa lil ka seperti ini ya. Kemudian di sini ada lil ka, yaitu ada huruf kaf, di mana huruf kaf ini berharokat berdiri, ini dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya, lil ka seperti itu ya, lil ka seperti itu. Kemudian lil kafirin, di sini ada huruf ra, di mana huruf ra ini berharokat kasroh, ini dibaca tarkik atau dibaca tipis ya, lil kafiri seperti itu.
Kemudian di sini ada ri, yaitu ada ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i. Ri dibaca matobi'i, alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, kemudian berjumpa dengan huruf nun. Di mana huruf nun ini berada di akhir ayat, kita bacanya, kita wakaf di sini. Maka yang terjadi yaitu ada perjumpaan matobi'i dengan huruf nun yang diwakafkan. Kalau ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, maka itu bukan matobi'i lagi, melainkan menjadi mat arid lisukun. Jadi rin dibaca mat arid lisukun, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Mana huruf yang diwakafkan ini? Berupa huruf nun. Kita harus disukun ya. Huruf nun berharokat fathah ini harus disukun ya, karena kita wakaf di sini. Saya ulang, rin dibaca mat arid disukun, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Ini nadomnya wa iyakun qad arados sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu ya. Kalau sudah menjadi mat arid disukun ini, itu mempunyai wajah bacaan, ada 3 wajah bacaan, yaitu boleh dibaca tul. Apa artinya tul? Tul itu artinya panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat ya, seperti contoh lil kafirin, seperti itu. Boleh juga dibaca tawasud, yaitu sedang, yaitu 2 alif atau 4 harokat, seperti contoh lil kafirin. Wajah yang ketiga boleh dibaca qasar, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya, seperti matobi'i, seperti contoh lil kafirin, seperti itu. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.